Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Bunda, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kembali lagi bersama Bunda Tika dalam pembelajaran tema. Nah, sudah siap Ananda Bunda untuk belajar? Let's go! Nah, berikut adalah konsep ataupun urutan organ pernapasan manusia. Yang pertama, kita mulai dari yang pertama, oke Ananda? Yang pertama namanya rongga hidung. Nah, yang ditunjukkan tanda panah ini adalah rongga hidung ya. Mari. Apa sih yang dimaksud dengan rongga hidung? Ya, rongga hidung fungsinya adalah tempat masuknya udara, penyaring udara melalui rambut-rambut halus dan lendir di dalam hidung dan sebagai indera penciuman. Baik Ananda, nah ini dia organ rongga hidung kita. Ya Ananda, bisa Bunda lanjutkan? Mari kita lanjutkan ke yang urutan yang kedua. Apa namanya? Laring. Bagus. Nah, apalagi yang dimaksud dengan laring? Nah, ini gambarnya ya. Laring. Laring atau pangkal tenggorokan berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Paham Ananda? Sekali lagi, laring atau pangkal tenggorokan berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Oke Ananda, Bunda lanjutkan yang ketiga. Urutan ketiga ada ya trakea namanya. Oke. Nah, trakea atau disebut juga dengan batang tenggorokan berfungsi sebagai membuka dan menutup saluran pernapasan. Nah, ini dia. Baik ya Ananda. Selanjutnya yang urutan keempat ada bronkus. Apalagi yang disebut dengan bronkus? Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang berfungsi untuk menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Nah, ini dia gambarnya Ananda. Inilah yang dinamakan dengan bronkus. Oke, kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima yaitu ada bronchiolus. Yang mana tadi? Yang ini dikatakan dengan bronkus, maka ini dikatakan dengan bronchiolus. Oke Ananda? Nah, apalagi yang dimaksud dengan bronchiolus ini? Bronchiolus merupakan percabangan bronkus ya, percabangan bronkus yang terdapat dalam paru-paru yang jumlahnya atau jumlah cabangnya pada bronchiolus sesuai dengan jumlah lobus ya atau gelambir, yaitu paru-paru kiri 2 lobus dan paru-paru kanan ada 3 lobus. Paham Ananda? Nah, kita lanjutkan ke yang terakhir dari urutan organ pernapasan manusia, yaitu paru-paru. Nah, seperti yang ditunjukkan gambar ya. Nah, paru-paru ya, seperti yang kita ketahui, tempat terakhir dari proses kita bernafas, yaitu di dalam paru-paru terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida, apa tadi? CO2 dengan udara bersih yang mengandung oksigen. Nah, pertukaran udara ini terjadi di dalam alveolus. Nah, inilah bentuk paru-paru kita. Oke Ananda, bisa dimengerti? Baik, Bunda lanjutkan ya. Nah, sebelum Bunda lanjutkan, mari kita ulangi sekali lagi ya. Urutan organ pernapasan manusia. Yang pertama, rongga hidung. Yang kedua, laring.
yang ketiga, trakea yang keempat, bronkus yang kelima, bronkiolus, dan yang keenam, paru-paru. Kita lanjutkan. Nah, ternyata dalam sistem pernapasan kita itu juga bisa atau dapat terjangkit penyakit yang dapat mengganggu sistem pernapasan. Nah, apa saja sih jenis penyakit yang dapat mengganggu sistem pernapasan kita? Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada yang dinamakan dengan TBC. TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Ya. Yang kedua, bronkitis. Bronkitis yaitu gangguan pada cabang trakea atau bronkus tadi akibat infeksi sehingga menghasilkan lendir yang menyumbat bronkus kita. Oke, Ananda. Yang ketiga ada namanya asma. Asma adalah penyakit yang terjadi karena penyempitan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi terhadap 1. Debu, 2. Pasir, bulu, maupun serangga kecil. Nah, berhati-hati ya Ananda terhadap penyakit yang namanya asma karena penyebabnya itu hanya sangat mudah, yaitu dapat melalui debu ya. Selanjutnya ISPA. Apa yang dimaksud dengan ISPA? Nah, ISPA adalah singkatan dari infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA yang merupakan penyakit infeksi yang bersifat akut, biasanya melibatkan organ saluran pernapasan, baik itu hidung, sinus, faring, dan laring. Nah, itu dia ISPA ya. Selanjutnya influenza, tentu sudah tidak lain lagi ya, nama influenza atau flu yang merupakan penyakit yang menular disebabkan oleh virus dan biasanya menular melalui udara ketika penderitanya bersin. Maka berhati-hatilah kita di saat apabila ada teman kita yang lagi flu dan mereka bersin, maka kita dianjurkan untuk menghindar sedikit atau menutup mulut dan hidung kita. Nah, itu dia. Oke Ananda, bisa dipahami ya. Nah, mari kita ulangi lagi sekali ya. Penyakit yang mengganggu sistem pernapasan. Yang pertama ada TBC, bronkitis, asma, ISPA, dan influenza. Ya, Nanda. Nah, meskipun terdapat banyak penyakit yang mengganggu sistem pernapasan kita, namun kita juga dapat menjaga organ pernapasan kita. Nah, marilah sebelum kita terjangkit oleh penyakit tersebut, mari kita menjaga organ pernapasan kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, menjaga lingkungan tetap bersih sehingga udara yang dihirup juga bebas dari polusi. Yang kedua, memperbanyak ventilasi udara di dalam ruangan. Yang ketiga, rutin berolahraga. Yang keempat, perbanyak konsumsi sayur dan buah untuk menangkal radikal bebas. Yang kelima, menggunakan masker saat bepergian. Dan yang keenam, jangan merokok dan jangan mengkonsumsi minuman beralkohol. Paham Ananda? Baik. Oke Ananda Bunda, sekian pembahasan tentang pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.